ada dalam hati kita, amin. Kita datang ke tempat ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Tidak ada satu yang bisa kita andalkan dalam hidup ini kecuali Dia, Yesus di atas segala kasih, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita sejak di depan Tuhan. Kita akan syukur, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ada sebagaimana kami ada saat ini karena semua kebaikan anugerah-Mu, karena semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami, kesempatan yang Tuhan berikan merupakan karya yang terbesar, kesehatan yang Tuhan berikan merupakan anugerah yang terbesar dalam hidup kami, merupakan mujizat yang bisa kami terima. Karena ketika kami dalam keadaan takut, kami datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami masih bisa bersuka cita pagi hari ini. Di bulan awal bulan Oktober ini kami datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, karena kita sungguh kami pikir kami di hadapan Tuhan. Kami takut Allah menjagaku, Allah satu bimbang, aku satu bimbang. Ada Yesus yang pelihara, Yesus pelihara. Ada Roh Kudus, Terima kasih Bapak, terima kasih, haleluya, haleluya. Mari siapkan setiap tanah yang baik. Biarlah kita boleh mendengarkan rema firman Tuhan, dan Tuhan Roh Kudus memimpin kami. Setiap telinga kami Tuhan, setiap hati kami mau taruh dalam tangan-Mu, karena kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu luar biasa. Sampai
sampaikan isi hati Tuhan pada saat ini. Kami percaya sesuatu yang baik Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekali tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Setiap benih itu boleh tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Kasih salam kanan kiri kita dengan sapaan selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, hari ini saya sangat excited sekali memasuki bulan Oktober, saudaraku. Ya, sangat excited sekali, saudaraku. Ya, khotbah-khotbah yang Tuhan berikan biasanya hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang supaya saudara dan saya kuat, ya, tertanam sungguh-sungguh. Ya, kalau ada badai, ada tantangan, saudaraku dan saya, tujuannya adalah supaya kita kuat di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Tapi dengar Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita dengar pagi hari ini, bulan ini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau taruh isi hatinya bahwa kita akan diberkati Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tangkap ini baik-baik, saudaraku. Sisa 3 bulan Bapak Ibu Saudaraku, manfaatkan poin ini Bapak Ibu Saudaraku, dengarkan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudaraku, dan saudaraku jadikan itu rema. Saudaraku, bukan kepentingan saya untuk menyampaikannya, bukan kepentingan akal budi saya Bapak Ibu Saudaraku, tetapi saya mau tanya kenapa Tuhan berikan. Tetapi Tuhan kasih tanda-tanda yang luar biasa sehingga saya berkata apa? Saya sangat excited memasuki bulan Oktober ini Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tadi pujian berkata aku diberkati, betul Bapak Ibu Saudaraku? Ya, saudaraku, ini menjadi link kita Bapak Ibu Saudaraku, dan kita mau berkata bahwa bulan ini bulan yang Tuhan berkati buatku. Ya, Tuhan akan kembalikan yang hilang, hal-hal yang saudaraku anggap sesuatu yang sulit, saudaraku, asal kita percaya melangkah dengan iman. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, amin. Nah, saudaraku, mari buka satu ayat yang luar biasa ini, saudaraku. Ya, 2 ayat ini, ya, runtutannya sebetulnya adalah silsilah tentang ya suku-suku keturunan Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ada 2 ayat Bapak Ibu Saudaraku yang tertinggal di dalamnya, di mana kita belajar Bapak Ibu ada sebuah doa ya dari seseorang Bapak Ibu Saudaraku, dan Tuhan kabulkan itu. Nah, mari kita lihat dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-4. Ayat yang tidak asing lagi, dan setiap kali ya pujian ini dinyanyikan Bapak Ibu Saudaraku di akhir ibadah kita. Ya, ayat yang ke-9 dan ayat yang 10. Tema khotbah kita hari ini adalah doa terobosan. Apa saudaraku? Doa terobosan. Ingat ya, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik bagi setiap kita, orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Ingat saudaraku, catatannya orang yang mengasihi Dia. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku ada di tempat ini. Saudaraku sudah menemukan ayat itu? Mari sekali lagi saya undang Bapak Ibu berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bacakan ayat ini saudaraku, resapi ayat ini, aminkan ayat ini Bapak Ibu Saudaraku. 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku, berlimpah-limpah dan memperluas daerahku,
Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, percaya ayat ini menjadi pokok kita sepanjang sisa tahun ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, mari perkatakan setiap hari bahwa kiranya Tuhan Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ya, kiranya tanganmu melindungi aku, ya, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudaraku, saya pikir-pikir kenapa Tuhan kasih ini, saudaraku. Ya, baru kemarin, ya, mungkin kalau Pak Chandra ngikutin tentang situasi Israel, bahwa kemarin Bapak Ibu saudaraku adalah perayaan hari raya apa Pak Chandra? Baru Sukot, saudaraku. Hari raya Sukot, saudaraku. Ya, apa itu hari raya Sukot bagi bangsa Yahudi, Bapak Ibu saudaraku? Adalah sebuah hari raya, Bapak Ibu saudaraku, yang dirayakan oleh seluruh penduduk Israel, Bapak Ibu saudaraku, dengan mereka mengucap syukur karena apa? Karena panen raya yang Tuhan berikan. Haleluya. Saudaraku, mau panen raya? Amin Bapak Ibu. Saya dan keluarga saya tangkap, saya imani, saya rema bahwa bulan ini sampai sisa tahun Tuhan akan memelihara dan Tuhan akan memberkati. Amin. Haleluya. Saya ingat sekali Bapak Ibu saudaraku, satu pergumulan yang panjang, ya, bukan hanya di pelayanan tetapi dalam pekerjaan. Saya ingat tahun 2017 ketika memasuki bulan Oktober, Bapak Ibu, saya bergumul sendiri. Pada waktu itu Bapak Ibu saudaraku, ya, saya sama Bu Kristin masih tidurnya misah, bukan misah ranjang Bapak Ibu, ya memang misah ranjang, tetapi artinya Yosi masih terus ikut sama maminya terus. Jadi saya di kamar sebelah Bapak Ibu saudaraku. Nah, ketika bergumul mengenai pekerjaan dan situasi apa Bapak Ibu saudara, saya selalu dibangunkan pagi hari. Subuh saya menyembah, memuji Tuhan. Saya minta belas kasih Tuhan. Tuhan berkati aku. Ya, karena aku kepala rumah tangga, karena aku imam dalam keluarga ini. Tuhan mampukan, Tuhan berkati, baik pelayanan maupun pekerjaan. Saudaraku, apa yang terjadi saudaraku? 3 bulan Bapak Ibu saudaraku, ya, mulai Oktober itu Tuhan buka berkatnya yang luar biasa. Sehingga dalam kontes, ya, mungkin Bu Yana tahu, saya dapat Bapak Ibu beberapa kontes, semuanya dapat Bapak Ibu saudara. Dapat ke Amerika, dapat ke Jepang, dapat ke Shanghai, dapat ke Eropa Bapak Ibu saudara. Semua sikat habis Bapak Ibu saudara. Karena apa Bapak Ibu saudara? Kairosnya Tuhan, dan kita rindu Tuhan memberkati. Itulah doa terobosan. Tapi subuh-subuh Bapak Ibu saudara, sampai Bapak Ibu saudara, sampai saya bilang, sampai delosor Bapak Ibu, saya menangis, saya minta belas kasih Tuhan Bapak Ibu. Saudaraku, mari pakai hari-hari kita. Jangan engkau berputus asa. Jangan kita merasakan. Saya merasakan, Bapak Ibu mungkin merasakan, ya, mulai bulan Maret Bapak Ibu saudaraku sampai kemarin Bapak Ibu saudaraku, apa situasi rohani Bapak Ibu saudaraku? Ya, kata Bu Siska mungkin katanya parno. Apa itu parno? Ya, baru dikit Bapak Ibu, aduh mata ampun, mati saya. Wah, jangan-jangan dan sebagainya. Ya, saya pernah cerita, saya pernah mengalami satu situasi itu Bapak Ibu saudaraku, 15 Maret ketika ibadah terakhir Bapak Ibu saudaraku. Saya dideras, aku sakit penyakit Bapak Ibu saudaraku, 2 minggu lebih. Saya harus berdiam diri saudaraku. Ya, saya sudah pernah ceritakan ada lembah-lembah kekelaman Bapak Ibu saudaraku, di mana Tuhan ingatkan betapa dekatnya antara kehidupan dan kematian. Ya, masalahnya apa Bapak Ibu saudaraku? Karena masalahnya kita sakit, saya sakit di masa apa? Pandemi Bapak Ibu saudaraku. Teman-teman sudah mensinyalir, jangan-jangan Pak Devi sudah kena. Enggak Bapak Ibu, saya kena asam lambung. Tetapi baru kali itu Bapak Ibu saudaraku, saya merasakan situasi asam lambung itu saudaraku.
Dan Bapak Ibu saudaraku, kalau sekarang saya masih berdiri, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudaraku, kembali lagi, Israel sedang merayakan hari raya Sukkot. Hari raya ucapan syukur karena panen raya, Bapak Ibu saudaraku. Dan saudaraku, saya pikir ini bukan satu kebetulan. Sekali lagi saudaraku, saya tidak punya kepentingan pribadi untuk menyampaikan setiap firman itu menurut hikmat manusia. Enggak. Saya terus bergumul apa yang Tuhan mau kasih. Kalau bulan-bulan yang lalu dan terus saudaraku, saya rindu, saya lebih senang, Bapak Ibu saudaraku, mengajak jemaat Solidio kita semua untuk bertumbuh, berakar, ya, untuk kita kuat di dalam Tuhan. Ketika kita masa-masa yang sulit, saudaraku, ya, saudara dan saya tidak lari, ya, saudaraku dan saya tetap tegar di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudaraku, karena saya percaya, Bapak Ibu. Matius 6 ayat 33 berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau sepanjang saya berpikir, saya merindukan sepanjang jemaat Solidio, pelayan Tuhan di Solidio, saudaraku, mengenal Allahnya dengan benar, setiap beribadah, setiap melakukan hal-hal yang benar, saya percaya urusan berkat hanya bonus. Haleluya. Tuhan sanggup memberkati saudaraku berlimpah-limpah. Amin, Bapak Ibu. Saudaraku, mari buka. Saya dorong Bapak Ibu yang sedang usaha, yang sedang bisnis ataupun apa, mari saudaraku mulai fokus hari-hari ini. Yang pulang dari tempat ini, mari saudaraku mulai perhatikan pekerjaan saudaraku, mulai lihat-lihat kembali. Kalau kemarin saudaraku mulai hopeless, saudaraku mulai apa ya, aduh, ya, karena terkungkung situasi yang parno, situasi yang tidak mungkin, situasi yang sulit, situasi nggak mungkin. Tapi pulang dari tempat ini, saudaraku mulai buka, saudaraku mulai ingat-ingat relasi kolega, saudaraku mulai lihat, saudaraku usaha dagang, saudaraku mulai berkata dan memberkati, saudaraku mau memperkatakan setiap hal, saudaraku aku memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan untuk memberkati. Haleluya, amin. Kita buka, Bapak Ibu saudaraku, dan kita berkatakan dengan iman kita, mulai bulan ini Tuhan akan membuka pintu berkat-Nya bagiku dan keluargaku. Haleluya, amin, Bapak Ibu. Saudaraku, ambil itu menjadi rema. Ketika seseorang menjadikan itu rema, Bapak Ibu saudaraku, jadi mustahil. 2017, 2018 saya sudah cerita. Ya, semua saya borong, bukan karena keluarga saya. Tuhan bisa kirimkan saudaraku orang untuk memberkati kita. Tuhan bisa kirimkan sesuatu yang gak masuk akal, Bapak Ibu saudaraku. Untuk apa? Saudaraku bisa melihat bahwa Dia Jehovah Jireh. Jangan berpikir saudaraku masa pandemi adalah masa yang suka lagi. Lepaskan itu, Bapak Ibu saudaraku, dan pegang firman Tuhan. Pegang ini bahwa Tuhan memberkati berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Yabes artinya kesakitan. Ada di sini yang memberikan nama anak saudaraku hal-hal yang negatif. Ada yang di sini yang namanya anaknya dikasih Yudas Iskariot. Ada namanya perusahaan di sini adalah Sontoloyo bangkrut sejati. Gak ada, Bapak Ibu ya. Semuanya pasti pakai nama-nama yang positif, yang bagus, ya. Nama anak kita kasih yang bagus, betul? Abraham, Petra, Dinamo. Ya, jadi Bapak Abraham. Ya, lagi. Pak Eli artinya apa? Eli lama sahabat tadi, oh bukan ya, Nabi Eli, ya, dan sebagainya. Ya, saya Johannes Devi. Ya, murid yang dikasih Tuhan. Haleluya. Dan banyak hal, Bapak Ibu saudara. Semua saudara kasih nama yang positif-positif, gak ada yang negatif. Tetapi nama Yabes itu adalah kesakitan. Ada di sini yang mau nama anaknya dikasih Yabes atau baptisannya nama Yabes?
Mau? Mau aja ya Bapak kalian. Karena pada ujung-ujungnya Yabes dipermuliakan dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, dunia boleh berkata, saudaraku mengartikan sesuatu yang negatif. Yabes sudah terlanjur diberikan nama oleh ibunya, Bapak Ibu saudaraku, yang artinya adalah kesakitan. Tetapi Yabes, saudaraku, tidak berbangku diri. Dia berusaha lewat kehidupannya. Dia mau berubah, Bapak Ibu saudaraku. Dengan cara apa, Bapak Ibu saudaraku? Dengan cara dia berseru kepada Tuhan Allah Israel. Dia berkata, Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya Engkau menaungi aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga sakit penyakit tidak menimpa aku. Saudaraku, ketika saya memperkatakan sesuatu yang bagus, iman, kira-kira bayar gak Bapak Ibu saudara? Gak bayar, ucapin aja, amin. Iman itu gratis, amin Bapak Ibu. Iman gratis. Nah Bapak Ibu saudara, belajar dari Yabes ini, Bapak Ibu sekalian, mari. Yabes datang dan berseru kepada Allahnya. Yabes berusaha dan bekerja. Mari bekerja dengan segenap hati kita, sungguh-sungguh berkati setiap usaha kita. Saudaraku ada di sana. Kalau saudaraku kemarin ada video yang namanya mindfulness, Bapak Ibu saudaraku, kadang-kadang kita berpikir atau melakukan segala sesuatu, ya tubuh kita di sini, tapi pikiran kita melayang-layang. Betul nggak? Ada nggak Bapak Ibu pernah mengalami? Atau mungkin sekarang Bapak Ibu saudaraku ada di gereja, tetapi pikiran saudaraku ada di mana? Dagangan saya gimana ya? Ini dapur gimana ini? Ya. Apa ya, relasi saya gimana? Ya, ketika kemarin saya terima video mindfulness itu, Bapak Ibu saudara, oh iya benar juga, artinya ada yang positif. Artinya kadang-kadang kita harus berdiam diri, menyatukan diri, berdamai dengan diri sendiri, ya, dan tentunya bersekutu dengan Tuhan. Dengan tujuan apa, saudara? Supaya kita bisa introspeksi diri, bisa kita dekat dan mengenal Bapa di surga. Amin, Bapak Ibu saudara. Sambil itu, Bapak Ibu saudara, mari bangkitkan iman kita dan percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, apa yang didoakan oleh Yabes lalu? Ya, dikatakan mari kita kupas satu-satu. Ya, ayat 10 ini dikatakan apa? 1, 2, 3. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yang pertama, saudara, Tuhan bukan hanya Yabes ingin saudara diberkati berlimpah-limpah, tetapi bidang apa, saudara? Dia ingin bahwa dia ingin diperluas daerahnya. Apa artinya Bapak Ibu saudaraku? Nah sekarang Bapak Ibu ini berbicara tentang pekerjaan atau usaha atau karir Bapak Ibu saudaraku. Mari Bapak Ibu saudaraku kita berdoa, kita katakan dengan iman kita, Tuhan kiranya Engkau memberkati usaha pekerjaanku, baik aku rintis maupun yang sedang berjalan, baik yang sedang mandek saudaraku. Ya, berbicara tentang memperluas daerahku, berbicara, saya catat di sini, berbicara tentang usaha, pekerjaan, pendidikan, Bapak Ibu saudara. Saya percaya tidak ada perkara yang mustahil, Bapak Ibu. Saya ingin bahwa usaha, pekerjaan atau skop apapun saudara ingin diperluas oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudara. Saya mau, saya Tuhan ingatkan Bapak Ibu saudara. Ingat Oktober 2017 aku pernah menjawab doamu. Ya, lakukan hal yang sama, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Itu yang saya imani. Ya, Bapak Ibu usaha apa? Sedang pekerjaan apa? Ya, profesi apa Bapak Ibu saudara? Kayaknya mendek. Sekali lagi saudaraku, saya melihat ya mungkin kita merasakan Maret sampai September mindset kita, pikiran kita terkungkung ya dengan ketakutan, kekhawatiran, ya nggak mungkin dan sebagainya. Tapi mulai bulan ini Bapak Ibu saudaraku harus rubah itu dan memperkatakan Tuhan memberkati dan memperluas daerahku.
Tuhan memberkati berlimpah-limpah usaha pekerjaanmu. Sekali lagi ingat Roma 8 ayat 28, ya, bahwa ada dua pihak, satu bagian kita, satu bagian Tuhan. Amin. Kalau bagian kita kerjakan dengan segenap hati kita, sungguh-sungguh dan melibatkan Tuhan di dalamnya, dan ini menjadi rela kita, maka Tuhan akan memperluas daerahmu dan daerahku. Saya sangat excited ini Bapak Ibu, dan saya imani, ya, kalau ada Pak Tommy di sini, Pak Tommy selalu menekankan, dengar dan imani, maka kau akan mendapat, ya. Memperluas daerahku, usaha pekerjaanmu, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sanggup mengirimkan semuanya. Haleluya. Apa yang tidak kamu pernah pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sanggup berikan. Haleluya. Sekali lagi, jarang sekali saya berbicara tentang berkat, karena saya tahu prinsipnya, ketika kita kuat di dalam Tuhan, otomatis berkat itu akan melimpah atas kehidupan kita. Minimal pemeliharaan Tuhan, minimal kita tidak kekurangan, minimal kita tidak meminta-minta. Ada damai, sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, apa yang diminta Yabes, Bapak Ibu Saudara, ya, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari apa? Malapetaka. Berdoalah, saudaraku, bukan hanya Tuhan memberkati, ya, setiap usaha pekerjaanku, keluargaku, tetapi lindungi, pagari aku dan keluargaku dari malapetaka. Haleluya, saudaraku. Malapetaka, Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi, ketika saudaraku keluar dari rumah Bapak Ibu Saudaraku, ya, seperti kebiasaan saya sekecil apapun, ketika saya mau berangkat Bapak Ibu Saudaraku, pagi-pagi mau antar, ya, mami mertua ke pasar, ya, di mobil, sebelum jalan saudaraku, saya selalu berdoa, terima kasih Tuhan buat setiap fasilitas yang Tuhan berikan, bukan karena kuat dan gagahku, tetapi ini semua karena berkat Tuhan. Berkati mami yang sudah menyediakan, berkati mobil ini dari mesin, bodi, ya, ke kaki-kakinya, memberkati sehingga semua baik-baik saja. Saya lakukan terus, saudaraku, dan saya melihat ada perbedaan, ya, bukan hanya di mobil, tetapi hal-hal yang lain Bapak Ibu bisa praktekkan, ya. Ketika kita belajar mengucap syukur, kita memberkati siapa yang memberkati kita, dan kita memberkati barang-barang kita, saudaraku, Tuhan akan campur tangan di situ. Saya perhatikan, ya, saudaraku, amit-amit mobil saya jarang sekali, saudaraku, jarang sekali masuk bengkel, jarang sekali rusak. Kalaupun kemarin-kemarin ada, saudaraku, ada kecelakaan kecil, saudaraku, saya nggak perlu ke bengkel. Tuhan kasih hikmat saya, tiba-tiba saya pokoknya kerjain apa aja, saya ambil wek atau apa, saudaraku, kinclong lagi, Bapak Ibu saudara. Amin. Benar Bapak Ibu saudara. Paling kalah-kalahnya sama debu di sini. Sudah dikasih, ya, mandi, ya, dan bersih, Bapak Ibu, paling debunya. Atau kalau sekali musim hujan ini, saudaraku, bersih, tiba-tiba langsung diguyur hujan, ya, saudaraku. Apa, saudaraku? Dari mara bahaya kecelakaan. Ya, kita tidak mau kecelakaan. Namun, saudaraku, kita tidak mau mara bahaya. Kita berdoa buat keluarga kita, lindungi keluargaku, ya, saya selalu berdoa, lindungi istri hambamu, anak-anak hambamu, Yosafat, Yosi. Berkati orang tua, berkati adik-adikku dan saudara-saudaraku, berkati pelayanmu, jemaat seluruhnya, seluruh Tuhan berkati, lindungi, pagari Tuhan. Ya, haleluya, amin. Kita yakin percaya ketika kita menyerahkan segala sesuatunya, Tuhan akan lindungi dari malapetaka. Ya, apalagi saudara yang terakhir, ya, sehingga apa?
Kesakitan tidak menimpa aku. Poin yang ketiga yang saudaraku mau lepaskan dalam doa terobosan adalah Tuhan kiranya memberkati aku dengan kesehatan yang sempurna. Haleluya. Tuhan memberkati keluargaku dengan kesehatan yang sempurna. Segala virus, sakit, penyakit sampar, Tuhan tolong supaya aku dalam perlindungan-Mu, sehingga keluargaku tetap sehat, sehingga umat-Mu tetap sehat, ya, baik pulang maupun baik datang maupun pulang, Bapak Ibu tetap sehat dalam Tuhan. Tetapi yang dikatakan Bapak Ibu saudaraku, ya, meskipun Yabes artinya kesakitan, ada 2 poin Bapak Ibu saudaraku ketika Yabes melepaskan doa permohonannya. Pertama, Yabes dipermuliakan. Yang kedua, Allah mengabulkan permintaan itu. Saudara mau dipermuliakan Tuhan, amin. Saudara mau doanya dikabulkan Tuhan, amin. Sekali lagi Bapak Ibu saudaraku, raih bulan yang sisa ini, Oktober, November, Desember, kita akan melihat perkara-perkara besar bersama Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari katakan bersama-sama, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, ayo sama-sama Bapak Ibu. Aku percaya bahwa Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, usahaku, pekerjaanku, keluargaku. Dan Tuhan melindungi dan memagari aku dari malapetaka dan kesakitan. Tidak menimpa aku dan keluargaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Jalankan itu Bapak Ibu saudaraku, ambil itu menjadi rema bagian kita. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Mari kita bangun diri bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku tahu persis rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh bahagia. Olehnya tetap percaya, simpan firman hari ini Bapak Ibu. Pelajari saudaraku 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10. Pulang dari tempat ini saudaraku, perkatakan, mari engkau lihat kembali keluargamu, engkau melihat situasi, ingat-ingat perenungan yang ada, usaha pekerjaanmu, ya apa yang ingin kau kerjakan, mulai libatkan Tuhan di dalamnya, mulai berkati di sana, mulai suatu fokus dengan Tuhan dan fokus dengan pekerjaanmu. Suatu saya yakin percaya apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan akan adakan bagi kita. Tuhan mau permuliakan kita. Tuhan mau dengar doa-doamu. Olehnya datang kepada Tuhan. Kinara masih mari datang Bapak Ibu. Apa yang menjadi pergumulanmu, biarlah damai sejahtera, sukacita Roh Kudus melingkupimu sehingga kau pulang dari tempat ini. Engkau meyakini bahwa Allahmu senantiasa mau menyertai, bukan hanya menyertai, tapi mau melindungi, memberkatimu dengan berlimpah-limpah. Jangan putus asa, jangan putus pengharapan, jangan berkata tidak mungkin, jangan berkata tidak mungkin di masa pandemi ini aku bisa melihat terobosan. Tapi dengar,
sanggup. Dia sanggup segalanya. Di kayu salib Yesus berkata, "It is finished." Semua selesai, semua sudah diselesaikan. Kalau nyawanya saja dia berikan bagi saudara dan saya, apalagi saudara mengenai kebutuhan pokokmu, pekerjaanmu, keluargamu, masa depanmu, maka itu menjadi rema. Haleluya. Penyertaanmu sebenar. Dengan hormat dan sebelum saudara memakannya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan percaya saudaraku bahwa roti yang kita pecahkan dan siap kita makan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Mari makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat engkau perjamuan Bapak Ibu Saudaraku. Kita percaya oleh darah Kristus saudaraku sudah ditebus dan boleh menerima jaminan hidup yang kekal. Sebelum saudaraku meminumnya, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan percaya saudaraku bahwa cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat setiap kemurahan Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kita berikan ucapan darahnya amat kuasa. Syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kita yakin percaya Tuhan Engkau ada di dalam kami dan kami dalam Engkau. Ada persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami dikuatkan, iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami diberkati Tuhan, kami dilindungi Tuhan. Kami senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya dan mengucap syukur bahwa semua berkat firman-Mu dan perjamuan kudus pada pagi hari ini berkati kami semuanya. Pulang dari tempat ini kami boleh melangkah dengan iman dan kami boleh bertindak dengan iman kami sedia. Kami berdoa dan bergumul dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati sama katakan segala
rangkaian ibadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami sudah menerima bekal firman-Mu, kami bekal dari persekutuan dengan Tuhan, dan kami percaya sebentar kami pulang, kami punya pengertian yang benar, dan kami percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kami semuanya. Tuhan memberkati juga buat kota dan bangsa Indonesia. Kami berdoa di tengah pandemi ini, kami percaya Oktober adalah bulan yang penuh berkat Tuhan. Oleh yang kami percaya Indonesia diselamatkan, Indonesia disembuhkan Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan menyertai juga gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan senantiasa dalam kondisi sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami merendahkan diri dan mohon belas kasih-Mu sebagaimana Yabes Tuhan. Kami juga mohon Tuhan memberkati kami. Terima kasih, segala puji kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu, bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, angkat kedua belah tanganmu sebelum kau pulang. Terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan yang kita minta dan melaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.